Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang luar biasa di dalam Tuhan. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Senang sekali pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Kami menyapa selamat pagi, salam kasih dalam Kristus bagi Bapak Ibu yang sudah boleh siap sedia bergabung pagi hari ini. Mari saudaraku, pagi hari ini kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengajak saudara untuk membagikan live streaming kita. Bagikan terlebih dahulu, ajak keluarga, teman dan sahabat untuk boleh mengikuti mesbah doa ini. Saya percaya jika saudara mengajak mereka dengan cara membagikan live ini, akan ada banyak orang yang diberkati Tuhan. Mari bagikan live streaming kita sebanyak-banyaknya di akun media sosial Facebook, Instagram, WA, supaya orang lain juga terberkati dengan mesbah doa ini. Jika selama ini saudara sudah terberkati oleh Tuhan, bagikan sebanyak-banyaknya. Ada berkat, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan saat kita memuji dan menyembah. Yang dikasih Tuhan, bagikan sekali lagi, bagikan di grup-grup yang ada, supaya orang lain diberkati lewat ibadah kita hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kita siapkan hati kita saudara, kita akan menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami bersyukur pagi ini buat kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang luar biasa. Berkati Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati hamba-Mu ini pagi dengan dahsyat dan luar biasa. Berkati suara hamba-Mu dengan kekuatan yang baru, dengan pengurapan yang baru. Seluruh umat-Mu dimanapun berada, Tuhan berkati. Tuhan lawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan Tuhan yang besar terjadi pada pagi hari ini. Lawatan Tuhan yang besar terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu. Kami siap menikmati hadirat-Mu. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau nyatakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita saudaraku sambut hadirat Tuhan. Kita menyembah, kita memuji.
kepadamu, kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari Kau tak ada yang bisa, Tuhan. Oh, selama ku hidup bagimu, ku hidup bagimu, hatiku, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bermazmur, aktifkan rohmu, naikkan isi hatimu kepada Tuhan. Nyanyikan kata-kata syukur, nyanyikan kata-kata pujian. Kaulah yang berikanku hidup. Haleluya. Ku bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Ku bersyukur punya Mari semua kita bersyukur pagi ini. Mari semua kita menyembah Tuhan. Tuhan senang ketika kita datang menyembah. Bahkan kuasa Tuhan dinyatakan saat kita memuji menyembah. Pagi hari ini jangan fokus dengan masalahmu, jangan fokus dengan persoalanmu. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada kasih-Nya. Dia memberikan hidupnya, nyawanya untuk keselamatanmu. Ingatlah kepada Tuhan. Pagi ini semua menyembah, semua bersyukur. Setiap lidah, suku, kaum dan bahasa bersyukur, mengaku Yesus adalah Tuhan. Memuji, Biar hatiku tetap menyembah-Mu, pujian syukur. biar mataku tetap memandang-Mu. Haleluya. Sekarang
memenuhi kita pagi ini. Tetap Kemuliaan Tuhan melingkupi tempat ini. Yes, haleluya. Dia tak bisa Yes, dari kasih-Mu, haleluya. Selamatku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dia tak bisa menjauhkan jauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Oh, katakan takkan pernah bisa, tak akan pernah bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ada yang dapat memisahkan dari kasih. Dunia tak bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kami daripada Tuhan. Apapun tak ada yang bisa memisahkan kami dari Tuhan. Kami melekat dengan Tuhan. Kami melekat dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, nikmati hadirat. Nikmati hadiratnya pagi ini. Sampai hatimu dipuaskan. Sampai kau mengalami Tuhan. Angkat tangan sujud menyembah. Pandang pada salibnya. Mari menyembah, mari memuji. Dialah Tuhan yang hidup. Bawa hidup kepada Tuhan. Bawa hidupmu di hadiratnya. Manusia terbatas untuk menolong, tetapi Tuhan tak terbatas. Kekuatanmu terbatas, tetapi kamu punya Tuhan yang tak terbatas. Believe in God, percaya kepada Tuhan pagi hari ini. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pagi hari ini kelegaan itu hanya dari Tuhan. Kesenangan, sukacita, damai sejahtera itu hanya dari Tuhan. Rasa tenang itu hanya dari Tuhan. Mari masuk hadiratnya.
setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau sanggup memulihkanku. Kasih yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagi aku. Rencana Tuhan itu indah. Di setiap jalan Dia selalu ada untuk kita. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. angkat suaramu, Kaulah segalanya Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu Itu bagianku. Haleluya, haleluya. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. katakan di dalam hidupku. Di dalam Hanya Kau ya Tuhan. kerajaanmu, Kebenaranmu kebenaranmu itu bagian. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, Memuliakan memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, Kebenaran kebenaranmu itu bagian. bagian. Lain hanya Kau. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, Katakan mengasihi, mengasihimu, memuliakan memuliakanmu, Bapa. Bapa dan Rajaku.
tahta suci-Mu Tuhan, dengan pujian penyembahan bagimu. Kami angkat suara kami angkat pujian kami, lanjurkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Sampai hatimu dipuaskan di hadirat Tuhan. Sampai hatimu dipuaskan di hadirat Tuhan. Sampai kau sungguh mengalami Tuhan. Sampai hatimu benar-benar puas dan lega saat engkau masuk dalam hadirat. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus penuhi umatmu. Kau Allah
Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami menyambut hari yang baru dengan ucapan syukur, dengan penyembahan, dengan puji-pujian bagi Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Seluruh umat-Mu diberkati pagi ini. Setiap orang yang boleh mendengarkan pujian ini boleh diberkati pagi ini. Kami percaya ada hati yang dijamah Tuhan pagi ini. Ada hati yang diubah Tuhan pagi ini. Ada beban yang diangkat Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus. Saudara taruh tanganmu di dada, aku percaya saat ini Roh Kudus menjamah engkau. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah engkau. Roh Kudus menjamah hatimu. Segala beban, segala pergumulan Tuhan gantikan dengan kelegaan pagi ini. Sebab hidupmu di tangan Tuhan. Sebab hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan jamah engkau pagi ini. In Jesus name. Engkau ditolong Tuhan. Engkau dijamah Tuhan. Kasih Allah memenuhi engkau. In Jesus name. Dalam nama Yesus aku berkata kepadamu, bangunlah, bangkitlah. Sebab terang Tuhan bercahaya bagimu. Bangunlah, bangkitlah. Sebab terang Tuhan bercahaya bagimu. Hari ini hari berkat, hari mujizat, hari kemenangan, hari kelimpahan. Dalam nama Yesus, saudara angkat tangan sama-sama ikuti perkataan ini. Katakan, dalam nama Yesus, saya percaya hari ini hari berkat bagiku, hari mujizat, hari kemenangan, hari kelimpahan. Dalam nama Yesus, saya diberkati, saya dipulihkan. Dalam nama Yesus, segala kutuk, segala dosa keturunan diputuskan, dihancurkan dari hidupku. Dalam nama Yesus, segala kemiskinan, segala kegagalan, segala perbudakan dosa dihancurkan, diputuskan dari hidupku. Dalam nama Yesus, saya dipulihkan Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya manusia baru. Saya hidup dalam kebenaran. Hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada rencana setan yang dapat berhasil dalam hidupku. Hanya rencana Tuhan. Hanya rencana Tuhan. Hanya kehendak Tuhan yang digenapi dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima. Aku terima segala yang baik, segala yang mulia, segala yang indah, segala yang disebut kebajikan daripada Tuhan. In Jesus name, aku diberkati, aku sehat, aku sembuh, aku tidak sakit. Segala penyakit dihancurkan dalam tubuhku. In Jesus name, segala virus penyakit mati dalam tubuhku. Dalam nama Yesus, aku sehat, sempurna. Aku panjang umur untuk kemuliaan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus aku mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba-Mu mau menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu dengan hikmat, otoritas, kuasa. Lebih lagi dengan pewahyuan yang dari Tuhan. Singkapkan rahasia firman. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami kepada segala kebenaran. Biar kami menemukan kebenaran itu pagi ini. Di dalam nama Yesus, umat-Mu Tuhan jamah berkati. Kami semua siap menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar? Semua diberkati pagi ini. Semua mengalami kasih Tuhan. Saudara, kami diberkati di tempat ini, mengalami hadirat Tuhan. Bagaimana dengan saudara di sana? Saudara, apakah dapat menikmati hadirat Tuhan? Kami berharap saudara menikmati hadirat Tuhan. Kami berdoa, saudaraku, engkau sampai mengalami hati yang lega. Engkau dipuaskan di hadirat Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, jangan biarkan engkau kehilangan momen ini sampai hatimu dipuaskan, sampai hatimu benar-benar mengalami kelegaan. Saudara, kita tidak bisa menemukan kelegaan di luar Tuhan. Kelegaan dari dunia ini sementara. Kalaupun saudara bisa jalan-jalan ke luar negeri happy ataupun main game segala macam, itu habis saudara melakukan itu, balik lagi persoalan. Balik lagi di dalam hati dan pikiranmu, tidak bisa membuat engkau senang sukacita sepanjang hari. Lagi-lagi saudara ingat persoalan, lagi-lagi engkau punya problem. Nah, oleh sebab itu
Di manakah kita boleh mendapatkan rasa tenang dan sukacita? Hanya dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Maka saya berharap saudaraku, saudara bagikan live streaming kita pagi ini. Saudara bagikan sebanyak-banyaknya. Saya yakin saudara akan diberkati Tuhan. Saudara, saya yakin ya saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Jikalau saudara ya boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan saya yakin jikalau saudara juga membagikan, akan ada banyak orang yang akan diberkati Tuhan. Saudaraku, salah seorang ibu kemarin ya datang WA-nya kepada saya. Ya saudaraku, si ibu ini bilang, Pak Pendeta, saya sudah bertobat dari tahun 1995. Sudah begitu banyak khotbah yang saya dengar. Saya sudah begitu banyak juga mengikuti live. Tapi saya merasakan sesuatu yang berbeda ketika saya mengikuti Mesbah Doa yang Bapak buat live. Saya merasa selama ini saya merindukan Tuhan. Selama ini saya merindukan pengertian firman. Tetapi baru setelah ketemu live yang Bapak buat, saya boleh menemukan kebenaran. Dan ibu itu nangis, saudaraku. Dengan kesaksian itu dia berkata, Pak Pendeta, kami rindu sekiranya Bapak segera boleh datang ke tempat kami. Dan itu di daerah Malaysia. Kiranya Bapak boleh datang segera ke tempat kami untuk kami boleh mendengarkan langsung berkat firman Tuhan itu. Itu sangat luar biasa. Kami sangat merindukannya. Bapak Ibu saudaraku, mungkin ibu ini adalah salah satu orang yang langsung cerita apa adanya ya ketika dia terberkati. Mungkin Bapak Ibu juga terberkati tapi nggak langsung seperti ibu itu mungkin cerita. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa? Kenapa dengan Mesbah Doa? Ya, kata Mesbah Doa ini pertama kali saya bagikan kepada kita menjadi rema, yaitu ketika orang Israel dilanda penyakit sampar. Dan Alkitab mencatat ketika Daud mendirikan Mesbah, maka penyakit itu berhenti, ya. Maka penyakit itu berhenti untuk menyerang umat itu. Saudaraku, maka Mesbah itu membawa pemulihan bagi Daud. Saudaraku, coba kita lihat 2 Samuel 24 ayat 25. 2 Samuel 24 ayat 25. Ya. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Iya, kenapa kita buat mesbah doa? Berawal dari kata mesbah dalam 2 Samuel 24 ayat 25. Ketika orang Israel, saudaraku, dikatakan terkena tulah. Tulah ini yang membunuh banyak umat Israel waktu itu. Saudaraku, kalau kita boleh belajar, ada banyak umat Israel yang menjadi korban karena tulah ini. Dan saudaraku, si Daud udah bingung apa yang harus dilakukan. Tetapi pada waktu itu Daud mengambil keputusan untuk mendirikan mesbah. Saudaraku, coba kita lihat dulu ayatnya dari 2 Samuel 24 ayatnya yang ke-15. Berapa orang yang sudah meninggal di sana? Ya. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Penyakit sampar itu penyakit menular. Dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Iya, dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu. Matilah dari antara bangsa itu. Dari Dan sampai Beersheba. Dari Dan sampai Beersheba itu nama kota mereka. 70.000 orang. Berapa orang yang meninggal? 70.000 orang yang meninggal karena penyakit sampar yang didatangkan atas tempat itu. 70.000 orang meninggal ini dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Apakah ini satu hari? Bisa saja. Waktu yang ditetapkan. Saudaraku, kalau ini sampai dalam satu hari meninggal 70.000 orang, wow, sangat mengerikan berarti situasi saat itu. Dan saudara perlu tahu 70.000 orang ini di zaman Alkitab ini dicatat, ditulis dibandingkan dengan sekarang itu, wah persentasenya udah besar Bapak Ibu. Orang Israel itu bukan bangsa yang seperti Indonesia, penduduknya sampai 267 juta. Orang Israel ini paling di bawah 3 juta atau sekitar 5 juta, saya nggak tahu sekarang ya. Mereka itu sangat kecil. Kalau meninggal 70.000 orang, sudah begitu banyak, betul? Nah, saudaraku, ketika meninggal sampai 70.000 orang,
jalan untuk keluar dari persoalan itu di ayat 25 dikatakan, diulang coba baca. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Setelah meninggal 70.000 orang, Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan. Terus? Dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Di dalam mezbah itu ada korban bakaran, ada korban keselamatan, ada pengorbanan untuk bangun mezbah. Terus? Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudaraku, ketika ada mezbah yang di dalamnya dipersembahkan, di atasnya dipersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, ya, maka Tuhan mengabulkan doa. Mengabulkan doa, dan tulah yang menimpa orang Israel pun berhenti. Kalau enggak 70.000 itu akan terus menerus bertambah. Tetapi ketika ada mezbah, yang di atas mezbah ada korban bakaran, korban keselamatan, tulah berhenti. Apa itu korban bakaran? Apa itu korban keselamatan? Korban bakaran, korban adalah ucapan syukur bagi Tuhan. Korban keselamatan adalah korban penebus dosa. Artinya apa, saudaraku? Kita harus ada hidup yang mengucap syukur dan hidup yang dalam pertobatan. Kita membangun hidup mezbah kita kepada Tuhan, di mana kita membawa ucapan syukur, pujian, penyembahan, pengagungan untuk Tuhan, dan kita hidup dalam pertobatan. Korban keselamatan itu, saudaraku, dikorbankan jikalau seseorang jatuh dalam dosa, dia harus mengambil korban keselamatan untuk dia disucikan dari dosanya. Nah, jikalau saudara dan saya mau menang atau bebas daripada tulah yang menimpa, penyakit sampar yang sampai membunuh 70.000 orang bagi orang Israel. Sekarang ini bisa diterjemahkan dengan banyak penyakit atau apa saja itu, dengan banyak persoalan. Saudaraku, kita harus membangun mezbah. Mezbah yang dimana di atas mezbah itu dipersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Saya katakan itu, ya Allah, hubungan yang intim, pujian, penyembahan dengan Tuhan, dan hidup di dalam pertobatan. Amin, saudaraku. Amin. Makanya khotbah yang kita hadirkan ke dalam ruang dengar Bapak Ibu Saudara di dalam Facebook kita ini, di live streaming ini, ialah khotbah yang mengajak saudara hidup intim dengan Tuhan di dalam pujian, penyembahan, dan juga hidup di dalam kebenaran, di dalam pertobatan, dalam karakter ilahi. Ada amin, saudaraku. Amin. Saya katakan ada banyak orang Kristen dalam KTP-nya, Kristen agamanya, tapi kelakuannya bukan Kristen. Sementara kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan diberikan kepada orang di Antioquia waktu itu karena hidup mereka sama seperti Kristus. Kristus, Yesus. Karena mereka seperti Yesus, mereka sebutlah ini pengikut Kristus. Disebut dengan kata Kristen. Kristen itu Kristus and pengikut, pengikut Kristus. Jadi ada banyak orang agamanya sih Kristen, tapi kelakuannya bukan Kristen. Asal aja ke gereja. Saya bilang kekristenan bukan asal ke gereja. Saya katakan kekristenan bukan asal nyanyi lagu rohani. Saya katakan kekristenan bukan asal membayar iuran. Ada banyak orang berpikir jikalau iurannya ke gereja tetap dia kasih, dia itu Kristen. Kamu bukan sedang jadi Kristen, kamu sedang berorganisasi dengan bungkus Kristen. Karena kekristenan berbicara hidup yang diatur oleh firman, hidup yang sesuai dengan Kristus. Ada amin, Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Maka jikalau kamu menyebut diri Kristen, pastikan hidupmu diatur oleh firman. Amin. Diatur oleh Kristus. Siapa Kristus? Yesus. Yesus Kristus itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Berarti jika kamu mau diatur hidup seperti Kristus, berarti kamu harus diatur sesuai dengan firman. Standar hidup kita adalah firman. Cara berpikir kita, cara berpikirnya firman. Cara respon kita terhadap masalah bagaimana tuntunan firman. Makanya kalau orang Kristen tidak pernah dengar firman, tidak pernah baca firman, Kristen macam apakah ini? Mana mungkin kita bisa tahu hidup kita sudah sesuai firman atau enggak kalau kita tidak pernah dengar firman. Kalau kita tidak mengerti apa itu isi firman. Kalau kita tidak paham apa itu firman. Maka saudaraku, saya katakan mendengar firman, membangun hubungan dengan Tuhan lebih penting daripada makan dan minum. Kita makan dan minum, makan aja minimal 3 kali sehari. Atau mungkin ada yang 2 kali.
Tapi belum terhitung yang cemilan-cemilan. Cemilan C10, C11, C12. Haleluya. Masih banyak yang lain. Belum termasuk bakso, mie ayam. Belum termasuk lagi ya snack-snack, ciki-ciki dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi tambahan-tambahan daripada makanan utama. Makanan pokok. Nah, saya katakan kekristenan, hidup dengan Tuhan jauh lebih penting daripada makan dan minum. Yesus berkata, manusia hidup bukan karena dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Saudaraku, sudah terlalu lama kita menjadi Kristen yang tidak ngerti firman. Sudah berpuluh-puluh tahun kita jadi Kristen tapi tidak mengerti isi Alkitab. Dan parahnya, masih banyak orang merasa nyaman dengan situasi yang begitu. Dan saudara tahu kalau kita belajar kemarin itu adalah tipu daya dosa. Ketika orang tidak siap ditegur firman, ketika orang tidak mau diatur sesuai firman, itu adalah tipu daya dosa. Saudara, ada banyak orang beragama Kristen hari-hari ini, tapi hidupnya di bawah tipu daya dosa. Kalau hidup di bawah tipu daya dosa, bagaimana mungkin masuk surga? Kalaupun saudara yakin masuk surga, saya yakin surganya beda dengan yang Tuhan Yesus janjikan. Mungkin surga jadi-jadian, atau surga yang isinya cuma bidadari, nggak ada Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Kita mau ke surga bukan? Amin. 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 Bapak Ibu sungguh-sungguh nggak mau ke surga ini? Atau cuma hanya sekedar ya slogan-slogan doang? Karena orang bilang ke surga, ya ke surgalah. Jangan seperti opung kami yang di kampung. Kenapa opung bapak di kampung? Begini ceritanya. Opung ini sudah tua. Giginya sudah ompong. Makanya sudah bubur. Datanglah seorang cucunya nanya, Opung kan sudah tua. Kira-kira opung tahu nggak kalau opung mati kemana? Apa kau bilang? Tanya. Opung kalau mati kemana? Apa? Mati. Opung kalau mati kemana? Kartu simpati. Opung kalau mati kemana? Oh, makin kencang ke telinganya. Oh, kalau mati, ya kemana lagi kalau bukan ke kuburan sana? Datang cucunya nih, bukan ke kuburan maksud saya, Pong. Maksud saya kalau mati opung kemana? Ke surga atau ke neraka? Datang opungnya ini. Manalah tahu aku itu. Lihat nanti aja lah. Mulu bahasa Batak, bahasa Korea. Dia mau baboto-boto mengidai si manon. Datang cucunya. Gak bisa begitu, Pung, harus tahu. Datang opungnya. Julu mati mau asau babo atuh teh. Katanya, tunggu aku mati biar aku kasih tahu. Dia nggak tahu kemana dia kalau meninggal. Ke surga atau ke neraka. Dia bilang lihat nanti. Saudara, hidup surga dan neraka bukan lihat nanti. Tapi bagaimana kamu hidup sekarang. Itulah yang menentukan kamu nanti ke surga atau ke neraka. Amin. Amin saudara. Amin. Haleluya. Jangan seperti opung saya tadi. Walaupun opung yang saya sebut tadi hanyalah cerita fiktif belaka. Tapi cerita fiktif belaka ini biasanya diangkat dari cerita yang biasa terjadi di alam nyata. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini jikalau kamu mau menang atas situasi pandemi, atas situasi kesulitan ini, orang Israel mereka terancam kematian, ada penyakit sampar, ada penyakit menular yang mengancam nyawa mereka. Dan bagaimana supaya mereka bisa selamat dari itu? Mereka membangun mezbah. Dan di atas mezbah itu ada korban bakaran, korban keselamatan. Ketika Tuhan menghirup itu, Tuhan mengabulkan doa mereka. Dan itulah itu berhenti menimpa Israel. Makanya 2 Tawarik 7:14. Jikalau kita mau merendahkan diri, berdoa dan berbalik dari segala kejahatan kita, maka Tuhan akan memulihkan negeri kita. Coba kita baca.
dan umatku. Ya, perhatikan dan umatku, katakan umat Tuhan. Umat Tuhan. Iya. Yang atasnya namaku disebut. Ya, umat Tuhan yang atasnya namaku disebut. Umat Tuhan yang atasnya namanya disebut siapa? Kristen. Sekarang kita kenal. Ya, jadi jikalau orang Kristen terus merendahkan diri. Jika orang Kristen mau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Mau merendahkan diri, mau berdoa, mencari wajah Tuhan, terus lalu berbalik dari jalan-jalan. Lalu orang Kristen ini, apapun gerejamu, saya tidak peduli denominasi gereja, tapi jikalau kamu percaya Yesus atau menyebut diri Kristen, saudara dengarkan baik. Engkau harus berdoa, merendahkan diri, mencari wajah, dan berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Jikalau kamu melakukan ini, maka apa yang terjadi? Maka aku akan mendengar dari sorga. Aku di sini adalah Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Tuhan mengampuni dosa kita serta memulihkan negeri mereka. Nah, Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mengampuni dosa kita, lalu keadaan kita dipulihkan. Amin. Bukan cuma keadaan secara pribadi, Alkitab mencatat bahkan negeri kita pun dipulihkan. Amin. Saudara rindu bangsa kita dipulihkan. Yuk sama-sama kita berdoa, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bangun mezbah dan bakar korban bakaran, korban keselamatan di atasnya. Jiwa yang hancur, hati yang remuk karena menyadari hidupnya salah di hadapan Tuhan dan karena merindukan Tuhan, itu adalah korban yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, coba kita lihat ayatnya. Jiwa hancur, hati remuk. Coba kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Iya. Hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Korban keselamatan dan korban bakaran tadi dalam bahasa Mazmur dikatakan itu adalah jiwa yang hancur, hati yang remuk dan patah. Ini jiwa hancur, remuk, patah karena apa? Bukan karena patah putus cinta, tapi karena sadar hidupnya salah dan mau berubah, merindukan Tuhan dan mau bertobat. Itulah ini. Kalau saudara baca konteksnya, ini berbicara Daud yang mengakui hidupnya salah dan mau berubah atas segala kesalahannya itu. Ada amin, saudaraku. Amin. Maka bagikan ini baik-baik, saudaraku, di live streaming kita ini, bagikan ke orang lain supaya banyak orang yang mendengar ini. Supaya banyak orang yang mendengar ini dan negara kita cepat dipulihkan, bangsa kita cepat dipulihkan. Orang Kristen supaya tahu kebenaran ini. Jadi saya katakan, jangan hanya doa-doa tapi kamu gak berubah. Jangan hanya ibadah-ibadah tapi karakternya sama dengan orang yang duniawi. Iya kan, saudaraku? Haleluya. Ini akhir zaman, firman harus disampaikan apa adanya, belak-belakan. Karena Alkitab berkata, jikalau kamu tidak menegur mereka yang berdosa, kamu dituntut Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, ya lebih baik saya melakukan apa adanya firman Tuhan. Saya sampaikan apa adanya supaya sama-sama kita diperlengkapi. Bukan cuma saudara, saya yang menyampaikan ini sudah lebih dahulu ditegur Tuhan. Saya sampaikan lagi, saya mendengar, berarti saya pun ditegur Tuhan. Sama-sama kita untuk diingatkan Tuhan supaya hati kita patah, remuk, hancur karena merindukan perubahan, pertobatan di dalam Tuhan. Amin. Ada amin, saudara? Amin. Haleluya. Coba kita lihat Mazmur 84 ayat 2. Jadi tadi pertobatan dan ini sekarang kerinduan dengan Tuhan. Ayat 3 kalau ya. Coba lihat. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran. Jiwaku hancur Tuhan, karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Inilah korban bakaran itu. Pembakaran berarti ada pengorbanan. Hancur karena merindukan Tuhan. Makanya hubungan yang intim dengan Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Inilah mezbah kepada Tuhan. Inilah mezbah kepada Tuhan. Amin. Dan ketika kita lakukan itu, tadi 2 Tawari 7 ayat 14 berkata, doamu dikabulkan
Dan keadaanmu dipulihkan. Saudara, yang meminta doa itu ada banyak. Tetapi terus terang sebagai hamba Tuhan, saya selalu tanya, sudah dengar mesbah doa atau belum? Kenapa saya katakan begitu? Saudara, saya tidak mau hanya berdoa tapi kamu tidak punya iman. Iman itu timbul karena dengar firman. Dan firman itu kalau sudah kamu dengar mengubah hatimu, mengubah cara berpikirmu, bahkan itu yang dapat menyembuhkan engkau. Sudah ada kesaksian tanpa kita doakan disembuhkan karena dengar firman dan pujian penyembahan. Sekali lagi saya katakan, yang hebat bukan saya, yang hebat adalah Tuhan. Kalaupun saudara dengar ada kesaksian disembuhkan, itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan yang bekerja. Makanya supaya Tuhan bekerja dalam hidupmu, dalam hidup kita masing-masing harus terkonek dengan Tuhan. Amin. Harus ada mesbah doa. Saya katakan minimal 1 jam sehari orang Kristen harus punya waktu memuji menyembah Tuhan. Jikalau dia tidak ada waktu 1 jam sehari memuji menyembah Tuhan, dia jatuh ke dalam pencobaan. Si Daniel kemarin kita belajar, Daniel itu diangkat tinggi oleh Tuhan karena kebiasaannya sehari-harinya 3 kali sehari dia berlutut berdoa dan memuji-muji Allahnya. Daniel walaupun di tempat pembuangan orang rakyat yang lain dibunuh bahkan sampai diperbudak, tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego karena mereka sukanya memuji Tuhan, Daniel ini 3 kali sehari berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dia berlutut kepada Tuhan. Dia bukan hanya dijadikan budak, tapi justru dia diangkat tinggi melebihi orang-orang yang menjajah dia. Dia punya kedudukan yang tinggi. Maka hidup orang yang melekat dengan Tuhan, saya yakin pada waktunya Tuhan dia diangkat tinggi. Walaupun semuanya butuh proses. Dan kita ingat si Daniel itu diproses sampai dia dilempar ke gua singa. Karena dia ikut Tuhan. Tapi puji Tuhan, waktu itu singa lagi puasa. Singa bilang, wah ini bukan makanan bos. Ini hamba Tuhan ini, kita puasa, tunggu dulu. Dan setelah itu si Daniel dipanggil oleh raja, ternyata nggak dimakan sama si singa. Lalu si Daniel diangkat, dilemparkan orang yang menjebak Daniel, yang memfitnah dia. Ketika orang ini sudah dilemparkan, belum sampai ke dasar gua, singa bilang buka puasa, lompat langsung dimakan. Haleluya. Saudaraku, jikalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup dalam penyembahan yang intim dengan Tuhan, dan kita hidup dalam mentaati firman, dengarkan baik, pertolonganmu langsung dari Tuhan. Amin. Singa pun bisa Tuhan buat puasa untuk menolong kau. Jadi bayangkan, binatang saja bisa dipakai Tuhan menolong orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Apalagi usahamu, masa nggak bisa Tuhan berkati? Apalagi tubuhmu, masa nggak disembuhkan? Kadang-kadang persoalan Tuhan izinkan supaya kamu belajar mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang sakit penyakit Tuhan izinkan supaya kamu belajar mencari Tuhan. Supaya kamu hidup dalam pertobatan. Nah parahnya, udah sakit bukan cari Tuhan, carinya apa? Dukun. Dan anehnya, Kristen dia ini ngomongnya dukun juga kan dipakai Tuhan. Tuhan, engkaulah yang memakai tangan dukun ini untuk menyembuhkan aku. Pret. Kristen sedia menuangon narakuma. Kristen dari manakah ini? Saudara baca di Alkitab, dukun itu disuruh dilempari pakai batu sampai mati. Dan orang yang pergi ke dukun atau bertanya kepada arwah, itu juga dilempari dengan batu sampai mati. Kok sekarang ada orang Kristen berani berkata, dukun dipakai Tuhan? Tuhan yang mana yang kau maksud? Kalau Tuhan Yesus Kristus nggak pernah pakai dukun, bos. Bahkan kita baca di Alkitab, itu orang-orang yang pakai ilmu-ilmu seperti itu, yang menyembah dan mengandalkan roh-roh orang mati, itu ditengking, diusir. Itu roh yang mengikat mereka diusir sehingga mereka dibebaskan. Saya nggak tahu nih kenapa jadi kesini dulu dibahasnya nih. Oleh sebab itu maka belajarlah firman. Maka tadi saya katakan, bagaimana mungkin orang bisa hidup seperti Kristus kalau dia nggak pernah dengar firman. Bahkan nonton live dilihat, khotbah biasa, ibadah biasa.
Tapi dilihat ada lucu-lucuan langsung wih ditontonin. Game Kalau begitu kekristenanmu, saya khawatir ketika Tuhan datang kembali, kamu tidak terangkat. Saya khawatir ketika persoalan datang, kamu gak kuat. Kamu bisa cepat stres, kamu bisa pusing, depresi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Bangunlah hidupmu sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Haleluya. Jangan bilang lagi dukun dipakai Tuhan. Ingat ya, saya sudah pernah bahas itu cara mengusir setan. Tapi kayaknya suatu saat kita akan preteli dulu. Ilmu perdukunan itu di mata Tuhan seperti apa? Kita lihat ayat firman Tuhan. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi kan dukunnya suruh berdoa Pak. Setan juga percaya kalau masalah itu. Bahkan kalau setan percayanya sama Tuhan gemetar. Sampai gitu-gitu saudaraku. Tapi setan gak taat sama Tuhan. Makanya manusia walaupun dia Kristen tapi tidak taat sama Tuhan, sama dengan setan. Tajam banget sih Pak. Ya makanya manusia sering kesetanan, tapi jarang ketuhanan. Kecuali yang dengar ini. Kalau yang dengar ini baik-baik semuanya. Aku percaya itu. Semoga saya tidak salah. Haleluya. Amin. Betul gak saudaraku? Bahkan setan pernah bilang begini, udahlah kita gak usah goda manusia lagi. Kenapa? Karena mereka sudah lebih setan daripada kita, katanya pula. Macam mana lah itu? Iya kan? Pernah dengar cerita begitu saudaraku? Suatu saat setan balik ke neraka, ketemu Lucifer. Lucifer marah-marah. Dia cambuk ini setan-setan. Wah, dihajar habis-habisan. Dibilang, kalian jadi anak buah tidak taat sama saya. Saya bilang pergi ke bumi, buat keluarga-keluarga bercerai, buat suami istri berantem, buat mereka itu pergi ke dukun, biar mereka tidak masuk surga. Dihajar mereka. Tapi ampun, ya ketika mau ngomong dihajar lagi. Tapi ada satu yang memberanikan diri kepada si Lucifer. Dia berkata, ampun Tuanku, tunggu dulu, dengarkan penjelasan kami. Bukan kami tidak mau menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa. Bukan kami tidak mau. Tapi Tuanku perlu tahu, tanpa kami pun mereka sudah melakukan itu. Mereka bahkan yakin itu adalah benar. Makanya kami lihat lagi hari-harinya. Bahkan mereka, aduh Tuanku, sudah lebih setan daripada kami. Sudah lebih jahat daripada kami, katanya pula. Ada orang udah salah tapi merasa benar. Ada orang udah salah tapi merasa benar. Ditegur firman malah marah. Seperti Uzia. Karena mungkin dia kaya, karena mungkin dia punya jabatan, karena mungkin dia pernah punya pengalaman di jamaah Tuhan. Tapi dengarkan baik, kalaupun kamu punya pengalaman di jamaah Tuhan di waktu yang lalu, tapi kalau kamu sekarang salah di mata Tuhan, tetap kamu salah dan harus berubah. Bukan berarti karena kamu punya pengalaman rohani yang hebat, lalu ketika kamu salah tidak bisa ditegur. Harus disampaikan kebenaran. Karena yang lalu bukan penentu. Penentu adalah hidupmu sekarang. Titik akhir dari hidupmu adalah penentu bagaimana kamu di dalam Tuhan. Wow, ini luar biasa saudara. Ini firman ini mendewasakan ini. Ini firman ini membuka cara berpikir kita. Sehingga kita tahu bagaimana sih sebenarnya ikut Tuhan itu. Makanya setia selalu ya. Pagi-pagi ya, bangun lebih awal. Siapkan kerjaanmu. Ikut mesbah doa. Supaya kamu diperlengkapi Tuhan. Jikalau kamu sungguh-sungguh mau ke surga. Ada amin? Haleluya. Untuk setiap topik doa, kita akan doakan, saudara kirim di WA. 0878 8252 0227. Hubungi tapi jangan sekarang. Karena sekarang lagi khutbah. Ya, 0878 8252 0227. Bahkan saya yakin belum didoakan sama kami pun saudara bisa doa sendiri dan mujizat terjadi. Dan sebagai hamba Tuhan itulah sukacita. Amin. Gak usah pendeta yang doain, kamu yang doain, mujizat terjadi. Kenapa? Kamu pun dipakai Tuhan. Kamu pun orang percaya. Kamu pun bisa diurapi Tuhan. Katakan, saya dipakai Tuhan.
Katakan saya diurapi Tuhan. Saya diurapi Tuhan. Ada amin saudara. Haleluya. Jadi saya mau ini yang mendengarkan ini diperlengkapi Tuhan. Mungkin selama 3 bulan ke depan kamu setia, kamu dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Setahun kamu setia, kamu bisa memimpin satu KKR. Kamu dipakai Tuhan. Kalau saya yang saudara nantikan datang ke tempatmu kelamaan, saya cuma satu. Gak bisa. Kita harus berduplikat. Kita harus sama-sama bangkit. Dan saudara harus membawa kebangunan rohani. Dimulai daripada keluargamu. Sampai kepada lingkunganmu. Dan di kotamu. Engkau membawa kebangunan rohani. Katakan amin. Amin. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, kita masuk sekarang ke dalam tema. Berkat kerukunan. Mazmur 133. Kita baca secara bergantian dan ini cuma 3 ayat. Tapi penjelasannya lumayan banyak. Oke? Kita lihat Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya baca yang ganjil. Ayat 3 nanti kita baca bersama-sama. Yang genap Bapak Ibu baca. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Jarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3 sama-sama. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Saudaraku, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ternyata yang baik dan indah itu adalah apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi keluarga itu akan terlihat baik dan indah jikalau ada kerukunan. Bangsa itu pun akan baik dan indah jikalau bangsa itu rukun. Satu tempat, satu kota, satu RT akan baik dan indah jikalau ada kerukunan. Gereja juga akan terlihat baik dan indah jikalau ada kerukunan. Nah sekarang apa yang terjadi jikalau kita rukun? Saudara, Alkitab berkata seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, berbicara kerukunan, berbicara berkat Tuhan yang berlimpah. Jikalau kita bisa hidup rukun, maka ada berkat Tuhan. Jikalau kita bisa hidup seia sekata, maka ada kehidupan. Makanya rumah tangga harus rukun. Kalaupun ada selisih pendapat, tapi endingnya adalah rukun. Amin. Sehancur-hancurnya rumah tangga, kita harus punya keyakinan dapat dipulihkan kembali. Bisa rukun kembali. Sebab Alkitab berkata, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jikalau ada orang yang menceraikannya berarti dia melawan Tuhan. Orang yang melawan Tuhan pasti hidupnya terkutuk. Makanya saya sampaikan kepada orang tua, kalau anakmu ada, ya, tetapi menantumu tidak seperti yang dalam hatimu, jangan suruh mereka cerai. Atau mereka sih baik-baik saja, tapi karena nggak ada keturunan, jangan suruh anakmu cari yang baru. Kamu melawan Tuhan. Dan orang yang melawan Tuhan, tidak ada yang jadi baik hidupnya. Ada amin? Haleluya. Karena tujuan menikah bukan supaya punya anak. Tujuan menikah untuk menggenapi rencana Tuhan. Karena Alkitab berkata tidak baik manusia itu seorang diri, biarlah kita menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi menikah adalah menggenapi rencana Tuhan. Anak adalah bonus dari Tuhan. Ya, anak adalah bonus dari Tuhan. Bonus di mana kita dipercaya untuk bertambah banyak, di mana kita diberikan janji untuk punya keturunan yang ilahi. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi, saudaraku, suami istri, kamu belum punya keturunan, jangan berniat yang buruk. Jangan berniat cari yang lain. Haleluya. Bertahan dengan pasanganmu yang ada itu sampai Tuhan buka jalan. Kami rindu punya anak, Pak. Berdoalah.
Tapi dia Pak begini Pak, ada sakitnya Pak, belajar daripada Sarah. Walaupun mandul tapi bisa punya anak. Belajar daripada Elizabeth. Walaupun sudah di hari tua dan mandul, tapi dia tetap bisa punya anak. Karena Tuhan yang membuka kandungannya. Saudaraku, belajar percaya mengandalkan Tuhan. Kemarin salah seorang ibu ada cerita kesaksiannya. Mereka menunggu untuk punya anak itu 16 tahun. Setelah punya anak ada masalah. Makanya hidup ini saudaraku tidak terlepas dengan masalah. Orang waktu kecil masalahnya bagaimana dia supaya bertumbuh besar. Ketika dia bertumbuh besar masalahnya supaya dia bisa sekolah. Setelah sekolah dia tamat pengen bagaimana supaya bisa masuk universitas. Setelah selesai dari kuliah masalahnya bagaimana dapat kerja. Setelah dapat kerja masalahnya bagaimana supaya dapat jodoh. Ya kan? Setelah dapat jodoh punya masalah lagi. Bagaimana untuk bisa menikah dengan jodoh ini. Setelah menikah masalahnya bagaimana supaya punya anak. Setelah punya anak masalahnya bagaimana mencukupkan kebutuhan anak. Setelah punya anak ini besar masalahnya bagaimana mencari menantu. Setelah punya menantu nanti masalahnya bagaimana dalam menjaga cucu. Begitulah terus hidup manusia. Jadi dalam setiap musim ada masalah. Makanya kalau kamu masalahnya banyak jangan kau stres. Berdoalah. Dan percayalah 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan pada waktu kamu dicobai, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Pencobaanmu itu tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu. Amin. Makanya selalu saya katakan, masalahmu Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Persoalannya bagaimana respon. Masalah bukanlah masalah kecuali kamu memandang itu sebagai masalah. Masalahnya bagaimana responmu dengan masalah itu. Haleluya. Ada amin saudaraku. Haleluya. Makanya saya pernah bilang, kalau ada yang cerita kepada saya seperti bilang, Pak, masalahku banyak. Masalah uang, masalah anak, masalah suami. Masalahku banyak kali Pak. Saya kadang mau jawab begini, sama Bu, aku juga masalahnya banyak. Haleluya. Tapi masalahnya perbedaannya adalah kamu masalahnya banyak, kamu ngeluh. Kamu stres. Saya belajar masalah yang banyak saya bawa dalam doa. Duduk di kaki Tuhan. Menangisnya kepada Tuhan. Maka tetap ada sukacita. Kadang-kadang orang yang kita lihat hebat sukacita. Kita pikir gak ada masalahnya. Padahal mungkin masalahnya lebih banyak daripada kita. Cuma mereka tidak mengeluh dengan masalahnya. Mereka belajar kuat dan mengandalkan Tuhan di tengah masalahnya. Masalahmu mungkin cuma 2, tapi keluhanmu 10. Masalahmu cuma 2, tapi keluhanmu 10. Sehingga kelihatan engkau yang paling banyak masalah. Dan orang paling bermasalah di dunia. Padahal karena keluhanmu aja yang banyak. Orang lain masalahnya 10, satu pun dia tidak mengeluh. Dia percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Wow, haleluya. Saudaraku, sudah 6:30. Ya, khotbah belum setengah jalan dari tentang kerukunan. Yang tadi itu baru pengantar saja setengah jam. Bagaimana kalau sudah membahas khotbah? Makanya kemarin ibadah Kamis kita itu ya, saudaraku sampai hampir 2 jam itu khotbah. Ketika memang kalau saudara ya, ketika kita mencoba belajar untuk mendalam firman Tuhan, itu panjang lebar semua. Ayat demi ayat bisa terkait. Kalau saudara tahu, hari Kamis kemarin selesai ibadah, saya mau tidur, gak bisa langsung tidur saudara. Kenapa? Tuhan masih bicara pengertian firman yang kita sampaikan. Tuhan kasih saya bonus pengertian akan firman. Haleluya. Saudara hanya mungkin ya sampai 7 penyingkapan. Tapi saya Tuhan tambahkan 3 lagi sampai 10. Waktu mau tidur, saya udah mau tidur saudaraku. Saya udah bersyukur. Tapi ingat Tuhan berikan Roh Kudus kasih ayat. Sehingga lampu saya nyalakan lagi, saya mencatat khotbah lagi. Saya bilang suatu saat mungkin kalau Tuhan izinkan disampaikan akan disampaikan. Saudaraku itu rahasia. Firman disingkapkan. Dan ada banyak orang yang nangis. Cerita kepada saya dan berkata, Pak terima kasih untuk firman-Nya. Dan itu yang kesaksian-kesaksian yang sudah umur 50 tahun ke atas.
Yang mereka sudah banyak melanglang buana dalam perjalanan iman, tapi baru mengerti firman di hari tuanya lewat ibadah online yang kita sajikan. Maka selalu saya katakan, jangan pelit-pelit untuk membagikan ibadah ini. Bagikan sebanyak-banyaknya. Banyak orang akan diberkati. Amin. Nah, sekarang tentang kerukunan. Orang yang rukun itu dikatakan diberkati. Ada berkat yang berlimpah. Dikatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Di mana ada kerukunan, perintah yang diberikan ke sana, perintah menyalurkan berkat. Bukan hanya berkat tetapi kehidupan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya bisa rukun? Jangankan untuk rukun dengan beda agama. Rukun satu keluarga aja susah. Bahkan rukun satu pasangan suami istri aja pun susah. Padahal waktu pacaran sudah dibilang, kaulah bulanku, kaulah bintangku, gara-gara kau sudah banyak hutangku. Hidupku untukmu sayangku, katanya pas lagi pacaran. Aku rela kehilangan segalanya demi engkau. Kalau ada laut akan kudaki, kalau ada gunung akan kuseberangi. Kebalik itu sebenarnya. Itu waktu pacaran. Ketika menikah, dibilang gara-gara kau hidupku jadi hancur. Alamak. Gak bisa rukun. Padahal berkat akan ada jikalau hidup rukun. Maka ada banyak usaha yang hancur. Bukan karena kamu kurang kuat kerja. Bukan karena kamu kurang hebat manajemen. Tapi kamu gak hidup rukun. Sehingga gak ada berkat. Ada yang masuk semuanya habis keluar. Uang gak bisa merasa nyaman di dompet. Uang gak bisa merasa nyaman di ATM. Uang itu bilang, aduh panas di sini. Kenapa? Berantem terus tiap hari. Ayo pindah yuk, pindah yuk. Kemana pindahnya? Ke rekeningnya pendeta Besron aja. Di situ aman katanya. Ini jokes saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat akan ada kalau rukun. Gereja akan diberkati kalau gereja rukun. Bangsa akan diberkati kalau bangsa itu rukun. Rumah tangga diberkati kalau rumah tangga itu rukun. Kota itu diberkati kalau kota itu rukun. Nah, hebat banget ya kerukunan ini. Dan saudara tahu perjuangannya juga hebat. Coba kita lihat Roma 15 ayat 1. Bagaimana caranya supaya hidup rukun? Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Iya, terus? Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Coba lompat dulu ke ayat yang ke-5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Allah yang adalah sumber kerukunan, sumber ketekunan dan penghiburan, maka mengaruniakan kerukunan. Jadi ternyata kerukunan itu butuh dikaruniakan oleh Tuhan juga. Amin. Siapa yang mengaruniakan? Tuhan. Tuhan itu siapa? Sumber ketekunan dan penghiburan. Nah, pertanyaannya, kepada siapa ini dikaruniakan? Kita mulai lagi dari ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Iya, dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat. Saudaraku perhatikan, supaya kerukunan itu dikaruniakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Berarti bagaimana supaya terjadi kerukunan yang dikaruniakan oleh Tuhan, kita harus sabar tentang kekurangan orang lain. Kita harus sabar tentang kekurangan pasangan kita. Kita harus sabar tentang kekurangan anggota keluarga kita. Kita harus sabar tentang mereka yang tidak sekuat kita. Bu,
Kalau suamimu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi kamu sungguh-sungguh bersabar, kamu harus menanggung beban itu. Mereka yang lemah imannya, kita harus pikul, kita harus bantu bangkitkan. Bersabar. Jangan berpikir sehari kamu berdoa langsung besok suamimu jadi malaikat. Ada banyak yang berpikir begitu. Pak, saya sudah berdoa Pak seminggu ini Pak, tapi suamiku makin menjadi-jadi Pak. Ya sabar. Tuhan Yesus aja mengkhotbahi murid-muridnya 3,5 tahun. Yudas masih tetap mati bunuh diri. Kamu baru doa seminggu, suamimu belum jadi malaikat. Alamak, macam mana lah pula. Makanya ikut terus mesbah doa, supaya dikasih firman, dikuatkan selalu. Haleluya saudaraku. Shalom Bapak Ibu. Masih mau sabar dengan kekurangan kelemahan seseorang, orang lain masih mau sabar? Ada amin? Sabar. Katakan sabar. Walaupun namamu bukan si sabar. Bahkan kalaupun namamu si sabar, jangan sampai kamu tidak sabar. Ada banyak orang namanya sabar, bahkan dia itu opungnya si sabar atau bapaknya sabar dan ibunya sabar, tapi dia tidak sabar. Bahkan dia yang paling cepat tidak sabar. Semua katakan sabar. Yang nama sabar gak usah jawab. Ini sabar dalam karakter maksudnya. Bagaimana supaya rukun? Sabar dengan kelemahan kekurangan orang lain. Amin. Ada yang mungkin jawab, saya sudah terlalu lama sabar Pak, tapi saya makin diinjak-injak. Sabar sampai kamu melihat perubahan. Enak kali dia Pak, ini perintah Tuhan. Makanya jangan tanggung imanmu. Kadang-kadang kamu merasa terinjak-injak ketika sabar karena imanmu dengan Tuhan tanggung, pertobatanmu nanggung, sehingga Tuhan tidak menolong, setan juga menganiaya kamu, sehingga kamu merasa terhimpit dari segala sisi. Bilang kiri kanan, kamu jangan tanggung ikut Tuhan. Amin. Jangan tanggung ikut mesbah doa. Jangan tanggung berdoa, jangan tanggung merenungkan firman, jangan tanggung dengar khotbah. Didengarnya cuma 5 menit, habis itu pergi. Bilang, hei, kamu jangan gitu, bilang gitu ya. Barangkali tadinya ada yang duduk bersamamu dengar khotbah, tapi dia tanggung. Hei, jangan gitu. Tapi kalau karena kerja, saya mengerti. Tapi saya ingatkan, ketika sudah ada waktu, dengarkan siaran ulangnya. Amin. Ini baru 1 poinnya nih. Padahal saya catat di sini ada 5. Kita lanjut yang kedua. Ayat 2 silakan baca. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Iya, saudaraku, supaya kita bisa rukun jangan mencari kesenangan sendiri, tapi cari kesenangan sesama kita. Wih, gak enak ya. Kita senangnya makan bakso, dia senangnya makan mie goreng. Ternyata tempat jualan bakso dengan jualan mie goreng jauhnya 5 km. Pilih yang mana? Haleluya. Kadang-kadang kan suami istri berantem juga hanya masalah makan. Istrinya bilang kita makan itu, suaminya bilang kami mau makan yang ana. Saudaraku, kadang-kadang berantem hanya masalah makan. Anak-anak pengen makannya yang junk food. Datang orang tua pengen makanannya yang dari kampung. Anaknya nggak mau, jadi marah. Dikatakan jangan mencari kesenangan sendiri, tapi carilah kesenangan sesama kita demi
kebaikannya untuk membangunnya. Jadi cari kesenangan bersama tapi untuk membangunnya. Terus di ayat yang ketiga dikatakan karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi yang kedua kita harus mencari kesenangan bersama. Jangan suka egois. Bilang kiri kanan kamu jangan egois. Bilang jangan egois. Aha. Terus ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, yang ketiga saudaraku, supaya kita bisa hidup rukun, belajar dari kisah-kisah yang ada di Alkitab. Jadi apa orang yang tidak rukun? Jadi apa keluarga yang tidak rukun? Jadi apa bangsa yang tidak rukun? Pasti ujungnya tidak baik. Dan jadi apa orang yang rukun? Mazmur katakan kepada mereka diperintahkan berkat dan kehidupan. Di Mazmur 133 tadi. Jadi belajar dari Alkitab. Ternyata untuk rukun itu harus belajar dari Alkitab. Standarnya itu harus Alkitab. Jadi standarnya jangan perasaanmu. Nah, jadi kalaupun dikatakan cari kesenangan sesama, sesama ini harus juga membuat dia itu belajar daripada kitab suci. Kesenangannya itu enggak bebas tanpa batas. Ada firman yang mengatur. Makanya coba kita lihat dulu Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Berarti standar untuk cari kesenangan sesama itu harus sesuai dengan firman. Harus sesuai dengan firman. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga dengan kita berpadanan dengan Injil Kristus ini, maka kita dapat berdiri satu roh, sehati sejiwa, dan berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Amin. Jadi supaya kita sehati sepikir itu bisa mencari kesenangan sesama, semua orang harus diajar hidup seperti Injil Kristus. Makanya biar keluargamu itu tidak susah untuk sehia sekata, di keluargamu harus diajarkan Injil. Di kotamu harus diajarkan Injil. Di gerejamu supaya semua gampang sehati sepikir harus diberitakan Injil. Sehingga orang belajar mengorbankan keegoisannya demi kepentingan bersama, karena kepentingan bersama ini sesuai dengan Injil. Amin. Jelas sampai di sini Bapak Ibu Saudaraku. Kita kembali ke Roma 15. Sesaat lagi kita akan selesai. Bentar lagi Roma 15 tadi, lanjut ayat yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ayat yang ke-8. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita cukup sampai di situ saja. Di Alkitab dikatakan jadilah menerima satu dengan yang lain. Terima satu dengan yang lain dan jadilah pelayan. Dikatakan jadilah pelayan seperti Kristus yang telah menjadi pelayan untuk orang-orang bersunat.
Berarti supaya kita dapat menjaga kerukunan, setiap orang harus punya hati pelayan. Harus senang melayani, jangan senang dilayani. Amin. Keluarga harus diajar satu dengan yang lain senang melayani, senang membantu. Membantu ketika dia dalam persoalan pergumulan, dalam masalah, dalam kesibukan, senang membantu. Supaya kerukunan. Amin. Keluarga bisa menjadi berantakan karena apa? Anggota keluarga itu lebih cenderung minta dilayani. Semua pengen merasa jadi tuan, nggak ada yang jadi hamba. Makanya Injil harus diajarkan supaya masing-masing orang belajar menjadi pelayan, bukan menjadi tuan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi kita harus welcome dengan perbedaan. Ya, kita harus welcome dengan perbedaan. Dan di ayat yang ke-13, coba bacakan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Iya, saudaraku, maka jikalau kita hidup dalam kerukunan, di Alkitab dikatakan Allah akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Kita lompat ayat yang terakhir. Coba kita lihat, saudaraku, supaya kita menjaga kerukunan. 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat 8 saya akan bacakan, saudaraku, perhatikan baik. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu menjadi berkat, ya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mendapat menjadi seia sekata, Alkitab mengajarkan kita dapat menjadi seia sekata, seperasaan atau menjadi rukun jikalau kita menjadi orang yang penyayang dan rendah hati. Kita harus menjadi orang yang penyayang dan rendah hati, jangan sombong, terus jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, terus jangan ada kata-kata caci maki keluar dari mulut kita. Karena orang yang mencaci maki itu akan menimbulkan pertengkaran. Tetapi hendaklah perkataan kita memberkati. Amin. Supaya kehidupanmu penuh dengan berkat, hiduplah dengan rukun. Supaya kamu bisa rukun, dikatakan satu, kita yang kuat harus sabar dengan mereka yang lemah, yang punya kekurangan. Yang kedua, jangan mencari kesenangan sendiri, jangan egois, tapi carilah kesenangan bersama. Yang ketiga, satukan kesenangan bersama itu sesuai dengan firman, standar Injil. Yang keempat, jadilah pelayan, bukan menjadi tuan. Amin. Ya, terus dikatakan satukan hati untuk suara untuk memuliakan Tuhan. Satukan hati dan suara untuk memuliakan Tuhan. Itu masih terkait juga dengan tadi, hidup diatur sesuai dengan Injil. Dan yang kelima dikatakan jadilah penyayang dan rendah hati. Yang keenam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketujuh, jangan ada keluar caci maki dari mulut kita. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 dan sampai 12. Kalau Bapak Ibu baca di sana, jangan juga sibuk dengan perbedaan. Kita akan bisa bersatu dalam mesbah doa ini kalau kita tidak sibuk dengan perbedaan nama gereja. Kita tidak membawa nama gereja, kita membawa nama Tuhan. Jikalau saudara hidup dalam semuanya itu, maka berkat kerukunan akan saudara nikmati. Kita akan lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, karena waktu kita sudah habis. Sampai di sini dulu untuk renungan firman Tuhan hari ini. Dan saya yakin saudara sudah diperlengkapi bagaimana untuk hidup rukun. Dan apa berkat bagi orang yang hidup rukun. Dan saudaraku, nanti malam kita akan ada ibadah mesbah doa. Nanti malam pukul 7 malam Bapak Ibu pastikan bergabung. Dan saya yakin saudara akan tetap terberkati dengan ibadah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
awan kemuliaan-Mu turun memenuhi bait suci, dan kemuliaan-Mu memenuhi hati kami. Bapa, tolong kami untuk dapat menjaga kerukunan. Tolong kami untuk dapat membangun mesbah doa pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami tidak keluarkan kata-kata caci maki. Kami menjadi penyayang dan rendah hati. Kami tidak fokus dengan perbedaan. Kami saling menerima satu dengan yang lain. Kami tidak egois dan mencari kesenangan sendiri, tapi kami mencari kesenangan sesama. Dan kami juga diatur untuk hidup kami berpadanan dengan Injil. Standar hidup kami biarlah firman Tuhan. Kami mau menjadi pelayan, dan kami mau sabar terhadap kekurangan yang lain. Tuhan Yesus, berikan hati-Mu menjadi hati kami. Mata kami biarlah seperti mata, tangan kami seperti tangan-Mu, kaki kami seperti kaki-Mu. Kami berjalan seperti Kristus berjalan. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Berkatilah hidup mereka, berkatilah iman mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sakit, yang minta didoakan, saudara taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Percaya di dalam nama Yesus, segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi ditaklukkan. Dan apa yang kita minta dalam nama Yesus terjadi, supaya nama Bapa dipermuliakan. Engkau percaya? Yesus berkata, jika engkau percaya, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Dia tumpang tangan atas tubuh yang sakit, orang sakit disembuhkan. Engkau tumpang tangan di bagian tubuhmu yang sakit dan percaya, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. In Jesus name, aku hardik roh sakit penyakit keluar dari tubuhmu sekarang, dan jadilah engkau sembuh. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau yang punya minyak urapan, kau boleh ambil, oleskan itu sekarang dan katakan, in Jesus name sembuh. Oleskan dengan tanda salib di bagian tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah kuat dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang merindukan untuk punya anak, doakan kandunganmu, dan aku berdoa in Jesus name. Aku hancurkan kutuk keturunan, kutuk perdukunan dalam nama Yesus. Aku tolak kemandulan in Jesus name. Berkati kandungan-kandungan anak-anakmu Tuhan dengan keturunan yang ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluargamu yang hancur, berantakan, ataupun di ambang perceraian, angkat tanganmu, kita berdoa. Tuhan turun tangan buat setiap keluarga, pulihkan, tidak ada perceraian lagi in Jesus name. Rendahkan hati satu dengan yang lain, jamah hati mereka, supaya saling menerima, saling mengampuni, saling juga memberkati, dan saling sabar satu dengan yang lain. Berkati setiap rumah tangga, tidak ada perceraian, dan yang sempat bercerai Tuhan pulihkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini atas kebaikan. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, kita berdoa untuk usahamu. Baik engkau yang juga karyawan, berkati usaha pekerjaan, pertanian, seluruh umatmu. Dalam karyawan, dalam staf, dalam pemerintahan, Tuhan berkati. Dalam usaha bisnis, dalam pertanian, Tuhan berkati. Dalam peternakan, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati seluruhnya. In Jesus name kami berdoa. Dalam pertambangan, Tuhan berkati usaha umatmu dalam nama Yesus. Haleluya. Berkatilah bangsa negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan Ibu dan Bapak Maruf Amin, dan seluruh ibu negara, dan seluruh menteri dan kabinet, dan seluruh pemerintahan pusat hingga daerah, TNI dan Polri, DPR, MPR, semua badan penegak hukum Tuhan berkati. BIN, kejaksaan, kehakiman, semua Tuhan berkati. Dan seluruh umatmu diberkati, seluruh gereja diberkati, yang takut akan Tuhan, dan buat seluruh umatmu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berkati umatmu juga yang ada di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, dan di berbagai negara, di Inggris, di Amerika, benua Asia, benua Afrika, Eropa, Australia, Amerika. Tuhan berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dan keluargamu Maranatha sampai selama-lamanya, sehingga engkau diberkati naik tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati berlimpah untuk kemuliaan Tuhan yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. In Jesus name, jadilah hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Hiduplah dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Engkau diberkati dan seisi rumahmu. Maranatha sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terima kasih saudara sudah bergabung pagi hari ini. Dan kami harap saudara dapat membantu kami untuk menyukai halaman kita.
Saudaraku, di halaman kita ada tanda jempol begini. Saudara, tanda jempol begini, tanda suka. Saudara klik itu supaya saudara menerima pemberitahuan setiap kali kita live. Ya, supaya saudara tidak susah-susah untuk nanti diminta dikirimin link. Jadi Bapak Ibu tolong dibantu di like, sekaligus itu akan membantu ya kredibilitas daripada halaman ini dalam memberitakan Injil. Semakin banyak orang yang menyukai, semakin dipercaya orang pemberitaan firman yang kita sampaikan. Jikalau saudara merasa terberkati, bagikan dan juga like, follow untuk halaman Facebook kita. Dan kita juga punya akun YouTube dengan nama BCR Bestro Giuseproni. BCR Bestro Giuseproni. Bapak Ibu silakan juga subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saudaraku, untuk setiap permohonan doa kirimkan di WA. Ya, kirimkan di WA. Kita hanya menerima di WA sementara ini 0878 8252 0227. Di 0878 8252 0227. Kami informasikan untuk ibadah ini ada setiap pagi Senin sampai Sabtu setiap jam 5 waktu Indonesia Barat. Terus untuk malam itu di hari Selasa dan Sabtu pukul 7 malam. Dan untuk Kamis itu pukul 18.40. Untuk Minggu besok kita ibadah raya, kita live pukul 10 pagi. Bapak Ibu silakan waktunya disesuaikan dengan waktu setempat. Dan kami ucapkan terima kasih untuk setiap doa dan dukungan saudara untuk pelayanan ini. Bahkan untuk setiap persembahan yang boleh masuk, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa jikalau Bapak Ibu memberikan persembahan, screenshot dikirim ke kami supaya kami dapat mendoakan Bapak Ibu untuk diberkati Tuhan lebih lagi. Ya, saudara, untuk saudara mau memberi persembahan berapa yang dapat saudara beri, hubungi kami di WA atau langsung transfer ke rekening yang sudah kami siapkan di deskripsi. Ya, Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, dan saya akhirnya Pendeta Bestro Giuseproni Marpaung dari Jaitun Philadelphia Ministry dari kota Jakarta Barat, Cengkareng Timur, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, tidak bermaksud menyinggung dan merendahkan siapapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kami juga mengucapkan hari ini selamat bekerja. Hatur nuhun, matur suhun. Gusti Yesus memberkati. Menjua-jua Horas muliati godang Yahobu sarange dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa nanti malam jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati.